Kalau melihat dari yang disampaikan ada pola yang mencurigakan dari sidang tadi, itu seperti apa tanggapannya Bang Andi? Kenapa dimusnahkan? Kenapa UGM juga tidak memberikan bagaimana lebih lengkapnya fisiknya? Itu bagaimana menjelaskannya Bang Andi? Ya itu kan masing-masing punya argumentasi gitu ya. UGM mungkin juga mempunyai argumentasi, Polda pun juga punya, dan KPU pun juga itu. Ini kan bukan sidang pengadilan, ya ini kan secara administrasi menanyakan mengenai informasi publik. Tidak ada tuduh menuduh juga untuk masalah ini. Ini kan menginformasikan ya kepada KIP itu seperti apa, dan gitu. Itu haknya mereka gitu. Kalau misalnya tidak ditayangkan oleh UGM, mungkin itu masih ada unsur materi di dalam persidangan nanti, mungkin saja terjadi. Tapi yang jelas kita percayalah bahwa semuanya itu institusi negara itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, ya memperlihatkan atau tidak memperlihatkan, memusnahkan atau tidak memusnahkan, itu haknya mereka. Pasti mereka mempunyai alasan-alasan tertentu yang perlu dipertanggungjawabkan oleh mereka. Begitu. Tapi setuju ya Bang Andi ya bahwa Pak Joko Widodo saat menjadi wali kota Solo adalah salah satu sosok bersejarah yang seharusnya sebenarnya masyarakat bisa mempelajari historikalnya, salah satunya melalui ijazah yang harusnya dipermanenkan Bang Andi. Ya, bukan hanya Pak Jokowi saja sebagai wali kota. Kalau mau dipermanenkan keseluruhan harus dipermanenkan. Kalau itu dikatakan untuk dipermanenkan, ya. Kalau kesnya ini kan hanya Pak Jokowi karena ada permasalahan hukum, itulah yang diungkit-ungkit, dicari celah-celah ya oleh para ya pembenci itulah ya yang mengungkit-ungkit masalah ijazah itu. Kalau misalnya tidak ada hal itu, apakah akan dilaksanakan seperti ini? Pasti tidak ada. Tapi ada sisi baiknya juga. Artinya begini, artinya KPU, nah ini akan lebih fair bagaimana menangani arsip-arsip itu ke depan nantinya, ya akan digitalisasi dan sebagainya. Ini ada pembelajaran bagus juga. Tapi yang jelas ya buat kita ini adalah sesuatu yang memang ya KPU bertanggung jawab secara administrasi untuk itu. Tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Hubungannya Pak Jokowi nanti itu adalah di persidangan setelah tersangka ini dinaikkan statusnya menjadi terdakwa. Begitu. Bang Ferry silakan tanggapannya. Jadi saya pikir penjelasan itu tidak menjawab ketentuan pasal 6 ayat 2 terutama ya PKPU 17 bahwa seharusnya dokumen yang ada punya muatan sejarah itu harusnya dipermanenkan. Pertanyaan besarnya kenapa KPU Solo kemudian melanggar ketentuan itu, ada apa? Padahal ini aspek yang sangat penting. Tadi kan tidak dijawab ya, karena mungkin belum baca PKPU itu. Yang perlu dilihat bahwa Komisi Informasi kan mempertanyakan kenapa dokumen sepenting ini retensinya terlalu cepat. Padahal kalau mau dengan alasan KPU Solo menurut peraturan itu harus dimusnahkan. Jadi ada dua model ya di pasal 6 itu. Satu boleh dimusnahkan. Tapi apa saja yang boleh dimusnahkan? Oke, semuanya ada pengecualiannya yang dilarang oleh undang-undang. Nah, dokumen sepenting ini dilarang oleh undang-undang pemusnahannya dalam waktu hanya setahun, 5 tahun. Itu kalau yang boleh dimusnahkan. Kedua yang berkaitan dengan soal hukum. Tadi saya sudah jelaskan itu. Yang kedua, pasal 6 ayat 2 ini yang penting sekali. Bahwa untuk dokumen yang punya muatan sejarah itu harus dipermanenkan. Nah ini tidak dijawab oleh KPU Solo, tidak dijelaskan di dalam persidangan, tidak dipahami oleh Bang Andi, tidak dipahami oleh banyak pihak. Saya menyarankan memang bukan persoalan hukum pidana lagi di Komisi Informasi. Ada prosedur yang kemudian dilabrak oleh KPU Solo. Tidak sehat cara-caranya, menambah kemudian keributan baru, orang menimbulkan tanda tanya, sesuatu yang dipermanenkan kok harus dimusnahkan, ya. Nah ini yang kemudian jadi tanda tanya besar
kalau KPU Solo melabrak apa yang ditentukan oleh PKPU dan undang-undang sendiri. Ya wajar dia dipertanyakan di persidangan itu. Apa argumentasinya? Kalau dia mengatakan itu harus dimusnahkan 1 tahun, dokumen apa itu yang harus dimusnahkan 1 tahun? Sepenting itu dokumen Pak Jokowi kok dimusnahkan. Bahkan dokumen substantif saya sudah ceritakan tadi, hasil pemilu, data pemilu dan segala macam itu boleh dimusnahkan. Bayangkan tuh hasil penentu kemenangan itu dimusnahkan, boleh asal digitalisasi. Nah sekarang taruhlah ya dokumen Pak Jokowi ini bagian yang boleh dimusnahkan, anggap dia sebagai dokumen substantif hasil pemilu ya. Pertanyaan besarnya, ada dokumen digitalisasinya enggak? Karena itu perintah PKPU. Nah, kalau seandainya itu ada, dia akan sampaikan di dalam persidangan tadi bahwa memang kami musnahkan, tapi sudah kami digitalisasi. Nah, bayangkan sudah dimusnahkan, tidak digitalisasikan. Ada apa? Itu pertanyaannya, bukti petunjuknya. Kita sedang tidak main tuduh-tuduhan, tapi membuat saya heran juga. Hal yang sepele kok dibuat rumit begitu ya. Sesuatu yang bisa dipertontonkan segera kok mau dicari-cari, seolah-olah pidana itu adalah sesuatu yang penting dalam konteks ijazah ini. Ini adalah proses administrasi. Orang boleh bertanya dokumen, orang boleh mempertanyakan dokumen. Masa mempertanyakan dokumen pemimpinnya tidak boleh? Dari mana itu konsepnya? Kalau kita mempertanyakan dokumen pemimpin kita, ditunjukkan, selesai persoalan. Jadi ini bukan soal, oh ini gaya meminta, bukan begitu. Publik itu punya hak ya terhadap data, informasi terhadap pemimpin-pemimpinnya. Itu konsep bernegaranya, itu konsep keterbukaannya. Nah, jadi bagi saya memang janggal nih KPU Solo ya. Tapi kalaupun ini sebagai drama, gimmick dan segala macam, bagi saya mengesalkan saja hal-hal yang seperti ini berlarut-larut ya, kayak nggak ada urusan negara ini. Kecuali ya memang ada orang yang membuat ini berlarut-larut, dibuat repot, padahal sebenarnya ini sederhana. Ketentuan undang-undang dilanggar dianggap wajar. Ketentuan undang-undang ditabrak dianggap wajar. Ini PKPU sendiri yang dilabrak dianggap wajar. Jadi bagi saya sedang ada nuansa yang tidak sehat yang dipertontonkan, yang sebenarnya malah menunjukkan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Baik, Bang Andi silakan Bang tanggapannya. Ya, kalau menurut ahli tata negara Bang Ferry ini ya, itu kan menurut persepsinya beliau ya. Kan kalau kita lihat ini kan ada aspek-aspek politisnya, bukan masalah administrasi saja di sini. Ya, yang meminta itu siapa ya kan? Dan kita juga lihat ini kan 2005, 2020 tahun sudah. Baru ini dipersoalkan seperti ini. Apakah dulu dahulunya itu sudah ada? Itu kan tidak ada juga. Kalau dipertanyakan oleh Kip dengan KPU Solo itu, mana dia punya katakanlah yang digitalisasi, ya saya yakin juga mungkin pada saat itu mereka tidak berpikiran seperti itu. Nah itu saya katakan tadi, ini ada pembelajaran buat KPU ke depan, ya. Tapi pada pihak kita, ya itu tidak masalah mau bicara seperti apa, karena kita tidak ada urgensi atau intervensi di dalam itu. Yang kita konsentrasikan sekarang, tapi kita perlu ketahui juga. Ya, ijazah Pak Jokowi, salinan ijazah yang dilegalisir, itu kan ada. Dan itu diberikan kepada siapa? Kepada Bonato yang pada meminta pada saat itu. Pihak sebelah itu. Kan diberikan kepada itu. Artinya tidak semua bahwa itu dimusnahkan. Karena semuanya ada di situ. Nah pertanyaan saya tadi, yang dimusnahkan itu apa yang dimusnahkan? Karena dari ijazah yang dilegalisir itu sudah ada itu. Dan diberikan kepada pihak sebelah itu yang jadikan mereka bahwa ini adalah barang bukti baru, yang nyata-nyata bahwa itu menguatkan sendiri bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli dan ijazahnya Pak Jokowi itu ada untuk itu. Makanya kita ini berkonsentrasi hanya kepada bagaimana penyelesaian hukumnya itu nanti ke depan, karena sudah ada tersangka itu, kita menunggu dari pihak mereka bagaimana ini kelanjutannya, dan pihak penyidik bagaimana menyelesaikan perkara ini bisa menjadi P21, apakah perlu mereka ditahan atau tidak ditahan,
dan dilimpahkan segera kepada pihak kejaksaan, karena ini sudah masuk ranahnya ranah pidana untuk itu. Kita tidak bicara lagi masalah administrasi di sini. Begitu, Mas. Berarti Bang Andi, masyarakat memang setuju berhak untuk mengetahui dokumen pemimpinnya asal dengan cara yang tepat, begitu Bang Andi? Betul. Semua itu mesti kan ada aturan-aturan juga. Jangan sekonyong-konyong merasa bahwa saya adalah seorang yang mewakili warga negara Indonesia ya, dan meminta dengan paksa. Kan nggak bisa. Bisa lah, misalnya bersurat. Gitu. Bersurat kepada misalnya, katakanlah kalau sudah ada di KPU, bersurat ke KPU, saya ingin melihat ijazah yang digunakan oleh Presiden A dalam memajukan dirinya sebagai calon presiden pada saat itu. Ya kan bisa juga dilihat di partai pendukung. Pasti partai pendukung juga mempunyai fotokopinya dari semua ya dokumen-dokumen yang ada. Karena kan bukan perorangan untuk memajukan itu. Itu kan semuanya dibawa dari partai pengusung untuk itu. Pasti partai pengusung itu mempunyai dokumen-dokumennya, bukan hanya di KPU. Makanya kalau saya bilang KPU hanya administrasi, kalau mau ngecek, tanyakan juga kepada partai pengusung, apakah mereka mempunyai ya fotokopi ataupun dokumen-dokumen pada saat Presiden A ini memajukan dirinya sebagai presiden dan terpilih sebagai presiden. Jadi harus ada kronologinya lah, begitu Mas. Berarti Bang Andi, kalau misalnya ada pihak yang mengupload dokumen mengaku bahwa ini dokumen Pak Jokowi dan dari uploadan itu meskipun bukan dari Pak Jokowi dianalisa sendiri dan bilang bahwa itu palsu, itu bukan cara yang benar ya Pak Andi? Ya, itu bukan cara yang benar. Makanya kan kalau kita lihat yang Sandi itu, yang di case itu, yang kemudian diobrak-abrik ya sama Roy Suryo, dan Risma dan kawan-kawannya itu. Dan kemudian kan yang Sandi itu meminta maaf kepada Pak Jokowi. Iya kan? Dan meminta maaf Pak Jokowi telah melakukan hal ini. Dan dimaafkan oleh Pak Jokowi. Tidak ada masalah untuk itu. Nah, dengan dari ijazah yang diupload itu, scan itu kan dobrak-abrik, dipotong-potong dan sebagainya. Makanya terkenal pasal undang-undang ITE di sana gitu. Karena juga saya paham, saya juga tahu bagaimana ijazah Pak Jokowi itu. Begitu, Pak. Baik.